Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mumun yang beranggotakan Dian Reza Fira, Cici Putri Rahmayani, Anissa, dan Hadisha Zahra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang penerapan konsep bisnis B2B dan B2C pada suatu perusahaan. Di sini kami telah mengamati dan melakukan analisis perkembangan bisnis pada perusahaan dan kami memilih untuk menganalisis perusahaan PT Astra Internasional dan PT Pegadaian. Sebelumnya kita masuk ke penjelasan tentang model e-bisnis. Model bisnis adalah suatu metode dalam melakukan bisnis agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan untuk mempertahankan keberadaan perusahaannya. Model bisnis juga menentukan bagaimana cara dan nilai apa saja yang ditambahkan oleh suatu perusahaan dalam menawarkan produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Secara sederhana, model bisnis adalah rencana untuk bagaimana suatu perusahaan akan menghasilkan uang. B2B atau business to business adalah bentuk transaksi antar bisnis seperti yang melibatkan produsen dan grosir atau grosir dan pengecer. Secara sederhana, pengertian B2B mengacu pada bisnis yang dilakukan antar perusahaan, bukan antar perusahaan dan konsumen individu. Transaksi bisnis ke bisnis adalah suatu yang umum dalam rantai pemasokan barang yang khas, karena perusahaan membeli komponen dan produk seperti bahan baku untuk digunakan dalam proses manufaktur produk. Jadi kemudian dapat dijual kepada individu melalui transaksi bisnis ke konsumen. Dalam konteks komunikasi, bisnis ke bisnis mengacu pada metode di mana karyawan dan perusahaan yang berbeda dapat terhubung satu sama lain, seperti melalui media sosial. Jenis komunikasi antara karyawan dari dua atau lebih perusahaan disebut dengan komunikasi B2B. Selanjutnya yaitu karakteristik model bisnis pada B2B. Yang pertama adalah mitra dagang saling mengenal dan mengetahui informasi antara mereka. Biasanya antara pelaku bisnis sudah menjalin hubungan yang lama dan pertukaran informasi keduanya atas dasar kebutuhan. Yang kedua yaitu pertukaran data dan informasi dalam transaksi B2B dilakukan secara berkala dengan format yang disepakati bersama, sehingga akan tercipta layanan dan standar yang sama. Yang ketiga yaitu proses bisnis to bisnis memakan waktu lama, rumit dan mahal karena biasanya penawaran yang diajukan perusahaan B2B harus melewati beberapa proses persetujuan. Selanjutnya, yang keempat, umumnya pembeli pasokan akan menuntut dari sisi teknis saja, misalnya spesifikasi dan harga bahan baru. Yang kelima yaitu dalam B2B memungkinkan negosiasi kontrak terjadi untuk mengantisipasi jumlah dan harga bahan baku yang akan dipasok. Yang terakhir yaitu terjalin hubungan jangka panjang antara mitra bisnis. Selanjutnya yaitu model bisnis B2C atau business to consumer. Bisnis ke konsumen adalah proses penjualan produk dan layanan secara langsung antara bisnis dan konsumen yang merupakan penggunaan akhir produk atau layanannya. Sebagian besar perusahaan yang menjual langsung ke konsumen dapat disebut sebagai perusahaan B2C. Kemudian tipe-tipe model bisnis B2C, yaitu adalah penjual langsung, perantara online, berbasis periklanan, komunitas berbasis, dan berbasis biaya. Salah satu perusahaan yang menawarkan model bisnis B2B yaitu PT Astra Internasional, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang industri otomotif. Astra awalnya merupakan perusahaan dagang kecil di Jakarta yang berdiri pada tahun 1957. Pada tahun 1969, Astra menjadi distributor kendaraan Toyota di Indonesia dan pada tahun 1970 ditunjuk sebagai distributor tunggal sepeda motor Honda dan mesin perkantoran Xerox di Indonesia. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990. Saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jardine Cycle dan Garage sebesar 50,1%. Perusahaan ini mempunyai ruang lingkup sebagai perusahaan perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan pertanian, pembangunan, dan jasa konsultasi yang meliputi perakitan dan penyaluran mobil, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan, dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur, dan teknologi informasi. Kini Astra telah menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia yang mempekerjakan 185.580 orang karyawan di 170 perusahaan, termasuk anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan jointly controlled entities.
Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha. Astra telah menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Dalam keseharian hidup, masyarakat Indonesia menggunakan sepeda motor dan mobil, jalan tol, printer hingga layanan pembiayaan, perbankan, dan asuransi milik Astra. Pelaku bisnis bermitra dengan Astra dan memanfaatkan berbagai kendaraan komersial, alat berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi, dan jasa pertambangan dari Astra. Berbagai produk yang dihasilkan antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan kendaraan bermotor terus diekspor, sehingga Astra dapat berkontribusi dalam menyumbangkan devisa bagi negara. Kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui lebih dari 200 anak perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PT Pegadaian. PT Pegadaian, pemilik brand Pegadaian, adalah perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Sampai dengan Agustus 2020, PT Pegadaian telah mempunyai outlet sebanyak 4.100 yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk dan layanan Pegadaian juga dapat diakses di lebih 11.000 agen. Pegadaian juga telah mengembangkan layanan secara elektronik dengan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Selain jaringan pelayanan yang luas, keunggulan Pegadaian lainnya adalah kecepatan dalam pelayanan dengan menerapkan standar waktu layanan maksimal 15 menit serta keamanan optimal dengan sistem pengamanan fisik dan lokasi usaha. Untuk mengantisipasi berbagai risiko, Pegadaian juga bekerjasama dengan berbagai perusahaan asuransi. Model bisnis B2C PT Pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang kepada customer, pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, pengiriman uang multi pembayaran online, dan sebagainya. Penerapan B2C pada PT Pegadaian adalah model bisnis Pegadaian tersebut menerapkan B2C untuk melayani langsung ke customer. Ada beberapa layanan selain bisnis tadi yang diberikan oleh Pegadaian ke customer untuk mempermudah penerapan tersebut, yaitu Pegadaian Produk Gold Card, yakni kartu kredit ke nasabah berdasarkan tabungan emas yang dimiliki. Jadi bisa untuk berbelanja nantinya karena jaminannya tabungan emas. Pegadaian juga menggarap bisnis digital lending dengan 2 skema dan menerapkan bisnis high touch to high tech. Dengan adanya B2C ini, Pegadaian bekerja sama dengan mitra seperti PT MPTN, PT Bank Muamalat Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Perkumpulan Muslimah, HIPMI-Kindo, MUI, dan Kementerian Sosial RI. Hal ini dilakukan agar Pegadaian bisa menjamin keamanannya dan membuat customer percaya dan yakin ke Pegadaian. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok Mumun. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.